Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 farmakologi yang beranggotakan Nur Halimah dan Carini. Simak baik-baik ya materi yang akan kami sampaikan. Selamat menonton. Pertama, kita akan membahas masing-masing materi. Nah, materi pertama yaitu akan dijelaskan oleh saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Halimah. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama yaitu tentang kanker serviks. Nah, untuk pembahasan kita akan mempelajari tentang yang pertama etiologi, yang kedua patogenesis, yang ketiga manifestasi klinis, yang keempat terapi farmakologi, dan yang kelima non-farmakologi. Baik teman-teman, saya akan membahas etiologi tentang kanker serviks. Nah, menurut Ridayani 2016, penyebab utama kanker serviks adalah human papillomavirus HPV. Lebih dari 90% kanker leher rahim adalah jenis squamousa yang mengandung DNA virus human papillomavirus HPV, dan 50% kanker serviks berhubungan dengan human papillomavirus tipe 16. Virus HPV dapat menyebar melalui hubungan seksual, terutama pada hubungan seksual yang tidak aman. Nah, virus HPV menyerang selaput pada mulut dan kerongkongan serta anus dan akan menyebabkan berbentuknya sel-sel prakanker dalam jangka waktu yang panjang. Teman-teman, di sini ada sedikit gambaran tentang serviks yang normal dan juga orang yang mengalami kanker serviks. Bisa dilihat ya, teman-teman. Nah, setelah saya menjelaskan etiologi, selanjutnya kita akan mempelajari patogenesis dari kanker serviks. HPV dalam perannya menimbulkan kanker serviks diawali dengan masuknya HPV ke dalam lapisan sel epitel pejamu karena adanya mikroabrasi atau luka kecil. Nah, bila berhasil melakukan pelekatan pada sel epitel serviks melalui reseptornya, virus akan diendositosis dan masuk ke dalam sel. Setelah berhasil masuk sel, virus akan mengalami uncoating. Kemudian virus akan memulai proses replikasinya dengan cara mengambil alih sistem transkripsi dan translasi sel pejamu. Protein E6 dan E7 berperan penting dalam hal ini karena adanya kedua protein tersebut menghalangi kerja dari protein supresor tumor P53 dan PRB sehingga sel menjadi immortal dan pembelahan sel menjadi tidak terkendali. Nah, selanjutnya ada beberapa gejala-gejala kanker serviks. Ada keluar darah setelah berhubungan seks, keluar cairan dari vagina yang tidak normal, pendarahan setelah menopause, mens tidak teratur, nyeri perut, berat badan turun, pendarahan pada vagina, muncul darah seperti mens, pusing dan kelelahan, tinja berdarah, kaki bengkak. Yang terakhir, selanjutnya kita akan mengenal terapi dari farmakologi. Nah, obat untuk kanker serviks dapat berbentuk obat oral maupun infus. Pemberiannya pun bisa digabung dengan pengobatan kanker serviks atau perawatan lain seperti kemoterapi, imun terapi atau terapi imun ataupun terapi target. Nah, berikut adalah daftar obat yang dapat diberikan kepada pasien kanker serviks. Yang pertama ada Avastin, yang kedua ada topotesan, yang ketiga pembrolizumab, yang keempat karboplatin, dan yang kelima ada cisplatin. Nah, setelah saya memberitahu kepada teman-teman jenis-jenis obat dari kanker serviks, di sini juga kalian juga bisa dilihat ya dari jenis-jenis obatnya dan juga bisa dipahami juga ya, teman-teman. Nah, pembahasan yang terakhir, terapi non-farmakologi dari kanker serviks. Yang pertama, berhubungan intim yang aman dan sehat.
Yang kedua, menjaga kebersihan. Yang ketiga, tidak merokok dan jauhkan dari paparan asap rokok. Yang keempat, rajin melakukan olahraga. Dan yang terakhir, yang kelima, menghindari minuman yang beralkohol. Baik teman-teman, materi selanjutnya yaitu tentang Polycystic Ovarian Syndrome (PCOS) yang akan dibahas oleh saya. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh, apa sih PCOS itu? Sindrom Polycystic Ovarium atau Polycystic Ovarian Syndrome atau PCOS adalah gangguan hormon yang terjadi pada wanita di usia subur. PCOS ditandai dengan gangguan menstruasi dan kadar hormon maskulin atau hormon androgen yang berlebihan. Nah, selanjutnya di sini ada patogenesis dari PCOS. Yang pertama, kelebihan hormon insulin. Nah, kelebihan hormon insulin itu kayak gimana sih? Nah, di sini saya akan menjelaskan hormon insulin adalah hormon yang menurunkan kadar gula dalam darah. Kadar insulin yang berlebihan menyebabkan peningkatan produksi hormon androgen dan penurunan sensitivitas tubuh terhadap insulin. Yang kedua ada faktor genetik. Nah, hal ini karena sebagai penderita PCOS juga memiliki anggota keluarga yang menderita PCOS. Nah, selanjutnya ada manifestasi klinis PCOS. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa gejala PCOS. Yang pertama, gangguan menstruasi. Nah, PCOS kerap ditandai dengan periode menstruasi yang tidak teratur atau berkepanjangan. Sebagai contoh, penderita PCOS hanya akan mengalami haid kurang dari 8-9 kali dalam 1 tahun. Jarak antar haid dapat kurang dari 21 hari atau lebih dari 35 hari, atau darah menstruasi mengalir deras. Yang kedua, gejala akibat kadar hormon androgen yang meningkat. Peningkatan kadar hormon androgen pada wanita dengan PCOS dapat menyebabkan munculnya gejala fisik seperti pria, seperti tumbuhnya rambut yang lebat di wajah dan tubuh, atau hirsutisme, serta munculnya jerawat yang parah dan kebotakan. Yang ketiga, kista ovarium yang banyak. Pada penderita PCOS bisa ditemukan kantong-kantong kista di sekitar sel telur atau ovarium. Yang keempat, warna kulit menjadi gelap. Nah, beberapa bagian tubuh penderita PCOS bisa menjadi gelap, terutama di area lipatan seperti lipat leher, selangkangan, dan bagian bawah payudara. Selanjutnya, penderita PCOS yang sedang hamil juga beresiko melahirkan bayi secara prematur, mengalami keguguran, menderita tekanan darah tinggi, atau mengalami diabetes gestasional. Oleh sebab itu, lakukan kontrol rutin ke dokter kandungan selama hamil agar kondisi kesehatan ibu dan janin lebih terpantau. Selanjutnya, ada beberapa terapi farmakologi PCOS. Nah, dokter dapat memberikan kombinasi pil KB dengan obat lain untuk mengontrol siklus menstruasi. Hormon androgen dan progesterogen dalam pil KB dapat menekan produksi hormon androgen dalam tubuh. Nah, selanjutnya, dokter juga dapat merekomendasikan konsumsi hormon progesteron saja selama 10-14 hari selama 1-2 bulan. Penggunaan hormon ini dapat mengatur siklus haid yang terganggu. Selanjutnya, dokter dapat mempertimbangkan injeksi maupun tablet hormon progestin. Terapi ini digunakan untuk memperbaiki fungsi lapisan endometrial. Yang terakhir nih teman-teman, ada terapi non-farmakologi PCOS. Nah, di sini ada beberapa terapi non-farmakologi ya. Yang pertama, menjaga asupan makanan dan olahraga. Yang kedua, menjaga asupan nutrisi, membatasi asupan protein, menghindari obat-obatan yang mempengaruhi hati seperti sulfonamide, eritromisin, acetaminophen, obat anti kejang, trimetadion, diphenylhidantion, dan lain-lain.
Berhenti konsumsi alkohol. Makanan yang sebaiknya diberikan dalam jumlah sedikit tapi sering. Baik teman-teman, selanjutnya pemateri pembahasan ketiga yaitu akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Calini. Selanjutnya ada diabetes gestasional. Mari kita simak penjelasan berikut. Apa sih diabetes gestasional itu? Diabetes gestasional adalah diabetes yang berlangsung selama masa kehamilan sampai proses persalinan. Kondisi ini umumnya terjadi pada trimester kedua atau trimester ketiga. Diabetes gestasional terjadi ketika tubuh tidak memproduksi cukup insulin untuk mengontrol kadar gula darah selama masa kehamilan. Kondisi ini merupakan salah satu komplikasi kehamilan yang berbahaya bagi kesehatan ibu dan bayi. Penyebab diabetes gestasional belum diketahui secara pasti. Namun, kondisi ini diduga terjadi karena tubuh memproduksi lebih banyak hormon estrogen, HPL, human placental lactogen, growth hormone, dan kortisol selama kehamilan. Peningkatan jumlah hormon tersebut membuat tubuh lebih sulit memproses gula darah. Adapun faktor resiko diabetes gestasional. Yang pertama, usia lebih dari 25 tahun saat hamil. Yang kedua, kelebihan berat badan sebelum hamil atau BMI di atas 25. 3. Memiliki keluarga dengan sejarah diabetes. Keempat, pernah mengalami diabetes gestasional sebelumnya. Kelima, pernah mengalami keguguran. Keenam, pernah melahirkan bayi di atas 4,5 kg. Dan yang ketujuh, gaya hidup sedentari, kurang gerak. Kedelapan, memiliki hipertensi dan penyakit kardiovaskular lainnya. Yang terakhir, mengalami sindrom ovarium polikistik atau PCOS. Pengobatan diabetes gestasional. Adapun pengobatannya yaitu dengan cara 1. Memonitor kadar glukosa dalam darah untuk menghindari komplikasi lebih lanjut. Dokter mungkin akan menganjurkan untuk memeriksa darah secara rutin seperti 4 hingga 5 kali sehari agar dapat dimonitor dengan baik. Jika diperlukan, dokter mungkin akan menyarankan suntik atau konsumsi insulin agar kadar glukosa terjaga hingga melahirkan. Selanjutnya bisa dengan pemeriksaan ultrasound. Diperlukan untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi jika ibu tidak melahirkan sesuai dengan waktu yang diperkirakan atau HPL. Dokter dapat langsung mengambil tindakan secepatnya seperti induksi atau operasi sesar. Adapun dengan cara diet sehat, bagi ibu penyandang GDM, penting mengatur diet seimbang seperti mengonsumsi sayur, buah, biji-bijian, makanan dengan asupan serat, nutrisi, dan rendah lemak. Konsultasikan dengan dokter atau bidan. Terakhir, bisa juga dengan cara berolahraga. Dengan berolahraga teratur, tubuh akan menstimulasi pemindahan glukosa menuju sel dan mengubahnya menjadi tenaga. Selain itu, olahraga juga dapat meningkatkan kepekaan sel terhadap insulin sehingga kadar gula dalam darah lebih terkontrol. Gejala diabetes gestasional. Tidak semua wanita hamil dapat merasakan gejala diabetes gestasional. Namun, gejala tersebut dapat dirasakan saat gula darah melonjak tinggi atau hiperglikemia, seperti sering buang air kecil, sering merasa haus, mudah merasa lelah, penglihatan buram, dan mulut terasa kering. Yang terakhir, pencegahan diabetes gestasional. Adapun cara mencegahnya yaitu dengan membatasi konsumsi makanan cepat saji dan makanan atau minuman yang mengandung gula tinggi. Makan dalam porsi kecil tetapi lebih sering, makan dengan jadwal yang teratur, rutin berolahraga baik sebelum atau selama kehamilan sesuai kondisi kesehatan. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.